Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa perubahan kesehatan. Senang bertemu dengan kalian semua di kelas Dinamika Promosi Kesehatan hari ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bayangkan sebuah desa kecil di lereng gunung, di mana wabah penyakit menular tiba-tiba merebak. Bukan obat ajaib atau dokter super yang menyelamatkan, melainkan sekelompok warga yang sadar, saling mengingatkan cuci tangan, vaksinasi, dan pola hidup sehat. Mereka bergerak seperti gelombang, satu orang menginspirasi 10, 10 menjadi 100. Inilah dinamika promosi kesehatan. Bukan sekadar poster atau seminar, tapi kekuatan interaksi sosial, budaya, dan perilaku yang mendorong perubahan berkelanjutan. Hari ini, kita akan menyelami dinamika itu, bagaimana promosi kesehatan bekerja di masyarakat nyata, dari teori hingga praktik. Siapkah kita menjadi bagian dari gelombang perubahan itu? Hari ini, kita akan membuka lembaran baru tentang dinamika promosi kesehatan. Kekuatan yang mengubah masyarakat menjadi lebih sehat dan tangguh. Yuk, kita mulai dengan semangat tinggi. Kita bisa melihat dan mengamati bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan pada prinsipnya merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta kegiatan yang sumber daya masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan-kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Sejarah singkat promosi kesehatan. 1. Peradaban awal sebelum abad ke-5 Masehi. Bahkan pada awalnya, masyarakat menyadari hubungan antara lingkungan, gaya hidup, dan pencegahan penyakit. Komunitas awal berfokus pada praktik sanitasi, seperti air minum yang aman dan pembuangan limbah. Selain itu, kode kuno seperti kode Hammurabi dan hukum Musa mengatur pencegahan penyebaran penyakit melalui tindakan seperti mengisolasi individu yang menular. 2. Abad ke-19. Revolusi industri menimbulkan tantangan kesehatan masyarakat baru, seperti kondisi kehidupan yang padat dan sanitasi yang buruk. Sebagai responnya muncullah gerakan-gerakan yang menekankan pada kondisi hidup bersih dan sehat. 3 awal abad ke-20, fokusnya beralih ke penyakit tertentu dan program imunisasi. Namun, pentingnya pendidikan kesehatan yang lebih luas dan perubahan perilaku mulai mendapat pengakuan. 4. Tahun 1948, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, didirikan, menekankan pentingnya tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Kelima, tahun 1978, Deklarasi Alma-Ata menandai titik balik. Konferensi internasional ini menyoroti perlunya layanan kesehatan primer dan keterlibatan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan. Keenam, tahun 1984, WHO memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang promosi kesehatan, menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan kesehatan mereka. Sejak saat itu, maka promosi kesehatan terus berkembang, mengatasi permasalahan kesehatan yang lebih luas dan menerapkan berbagai strategi untuk menjangkau populasi yang beragam. Hal ini tidak lagi hanya mengenai perubahan perilaku individu, namun juga mengenai advokasi kebijakan publik yang sehat dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Konferensi internasional tentang promosi kesehatan yang pertama diadakan di Ottawa pada tahun 1986 dan terutama merupakan tanggapan terhadap harapan yang berkembang akan gerakan kesehatan masyarakat yang baru di seluruh dunia. Ini meluncurkan serangkaian tindakan di antara organisasi internasional, pemerintah nasional, dan komunitas lokal untuk mencapai tujuan kesehatan untuk semua pada tahun 2000 dan seterusnya.
Sejak itu, Konferensi Promosi Kesehatan Global WHO telah menetapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip global dan area tindakan untuk promosi kesehatan. Baru-baru ini, Konferensi Global ke-9 Shanghai 2016 bertajuk mempromosikan kesehatan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, kesehatan untuk semua dan semua untuk kesehatan, menyoroti hubungan penting antara mempromosikan kesehatan dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Ketika kita beranalogi pada sebuah gambaran luas tentang sejarah promosi kesehatan, istilah promosi kesehatan sudah lama ada, didefinisikan dalam berbagai cara yang berbeda. Saya menggunakan definisi tersebut, diberikan oleh Green dan Krueter 1999. Setiap kombinasi dukungan pendidikan, politik, peraturan, komunitas dan organisasi yang direncanakan untuk tindakan dan kondisi kehidupan yang berkontribusi terhadap kesehatan individu, kelompok, atau komunitas. Pendidikan kesehatan dan mencakup berbagai upaya manusia yang dipersatukan oleh niat bersama untuk meningkatkan kesehatan. Memilih yang begitu luas, definisi promosi kesehatan memungkinkan kita untuk menekankan beragam bentuk upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui sejarah dan berpendapat bahwa promosi kesehatan, sebagaimana adanya yang saat ini dipraktikan, bukan hanya merupakan produk pengetahuan ilmiah, tetapi juga sistem dan institusi sosial kontemporer. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan promosi kesehatan, alat yang efektif untuk kesehatan global. Promosi kesehatan sangat relevan saat ini. Terdapat penerimaan global bahwa kesehatan dan kesejahteraan sosial ditentukan oleh banyak faktor di luar sistem kesehatan yang mencakup kondisi sosial ekonomi, pola konsumsi yang terkait dengan makanan dan komunikasi, pola demografi, lingkungan belajar, pola keluarga, struktur budaya dan sosial masyarakat, perubahan sosiopolitik dan ekonomi, termasuk komersialisasi dan perdagangan, serta perubahan lingkungan global. Upaya peningkatan kesehatan yang mencakup tindakan pada tingkat individu dan komunitas, penguatan sistem kesehatan, dan kemitraan multisektoral dapat diarahkan pada kondisi kesehatan tertentu. Hal ini juga harus mencakup pendekatan berbasis lingkungan untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan tertentu seperti sekolah, rumah sakit, tempat kerja, kawasan pemukiman, dan lain-lain. Promosi kesehatan perlu dimasukkan ke dalam semua kebijakan dan jika dimanfaatkan secara efisien, akan menghasilkan hasil kesehatan yang positif. Kali ini kita bisa menilai suatu permasalahan yang berkaitan dengan gaya hidup berkontribusi terhadap peningkatan penyakit tidak menular. Dampak buruk dari perubahan iklim global, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, meningkatnya frekuensi terjadinya bencana alam, krisis keuangan, ancaman keamanan, menambah tantangan yang dihadapi kesehatan masyarakat hari ini. Tingginya prevalensi penggunaan tembakau seiring dengan peningkatan pola makan yang tidak sehat dan penurunan aktivitas fisik berkontribusi terhadap peningkatan faktor resiko biologis yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan penyakit tidak menular. Gambar 2 di bawah menggambarkan bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan gaya hidup berkontribusi terhadap peningkatan penyakit tidak menular. Dampak buruk dari perubahan iklim global, gaya hidup yang tidak banyak bergerak, meningkatnya frekuensi terjadinya bencana alam, krisis keuangan, ancaman keamanan, menambah tantangan yang dihadapi kesehatan masyarakat hari ini. Tujuan The Sustainable Development Goals atau SDGs memberikan agenda yang terdepan dalam keberani dan ambisius untuk perubahan kesehatan yang kompleks di masa depan. Memberikan peran kontrol terhadap individu pada kesehatan yang menitikberatkan pada keadaan yang baik pada kesehatannya secara faktual dengan mengindahkan pada filosofi dalam kesehatan yang telah dicanangkan pada ketentuan WHO. Demi mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik dari fisik, mental, maupun sosial, masyarakat harus mampu mengenal dan memberikan dalam perwujudan aspirasi dan kebutuhannya, serta mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya secara benar dalam konteks kesehatan. Kesimpulan materi hari ini. Dinamika promosi kesehatan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi sosial dan budaya dalam mengubah perilaku, strategi multilevel, individu, komunitas, hingga kebijakan,
pengukuran dampak melalui indikator perilaku dan kesehatan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Mari terapkan ilmu ini di kehidupan nyata, jadi agen perubahan bagi masyarakat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.